Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, dan anak-anakku dimanapun kita berada saat ini, salam jumpa, salam bahagia, dan salam SK2. Di hari menjelang malam yang sahdu ini, SK2 berada di kampus Wadi dalam rangka prepare untuk sholat tarawih bulan Ramadan tahun 1445 Hijrah. Ayo, segera kita mempersiapkan diri mumpung waktunya sudah menjelang Isya. Oke, pelan-pelan kita akan masuki Masjid Islamic Center Wadi. ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Hadirin jamaah salat tarawih yang berbahagia dan dimuliakan Allah SWT. Mari pertama kita memanjatkan puji syukur kita Allah Subhanahu wa taala atas berbagai kenikmatan yang kepada kita semuanya. Sungguh nikmat Tuhan Allah Subhanahu wa taala sangat besar yang diberikan kepada kita, yang mengekspresikan rasa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, keluarga kita yang sejahtera, yang semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala secara gratis kepada kita semuanya. Tentu hadirin sekalian, sebagai makhluk yang bermartabat, kita wajib mensyukuri dengan karunia-karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut.
Mengapa ini setiap penceramah selalu menekankan hal ini? Karena Allah Subhanahu wa taala telah mensinyalir wa qalilun min ibadiyas syakur. Allah telah mendeteksi dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Bahkan kemudian dipertegas bagi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Hari ini sekalian ayat ini diulang 31 kali di dalam Al-Qur'an yang menunjukkan betapa sebetulnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita jin dan manusia agar selalu ingat betapa banyaknya nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita semua. Untuk itulah hari ini sekalian yang berbahagia. Marilah sekali lagi kita senantiasa bersyukur atas semua nikmat yang telah diberikan tersebut, dan rasa syukur ini kita ungkapkan dalam berbagai versi. Paling rendah itu levelnya hanya di dalam hati. Kemudian bisa kita ekspresikan dalam alhamdulillahirabbil alamin ya Allah. Diberikan keluarga yang sejahtera, istri yang cantik, anak-anak yang menyenangkan, cucu yang menggembirakan. Ya Allah, masih pompa sumur saya masih bisa berputar, sehingga air yang kau sediakan dapat kami timbang, dapat kami minum sehari-hari. Dan tentu syukur yang paling bagus adalah kita implementasikan dalam bentuk amal soleh sehari-hari. Hari ini berbahagia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang ada di sini insya Allah besok pagi akan melaksanakan puasa Ramadan. Berarti mengikuti keputusan pimpinan Pusat Muhammadiyah menggunakan dasar penetapan awal Ramadan dengan wujudul hilal. Hadirin sekalian, kita dituntunkan tentu kalau kita akan mengerjakan sesuatu harus tahu sebabnya, termasuk kita sudah memasuki bulan Ramadan. Barangkali akan saya singgung sedikit dalam bahasa yang awam, karena saya juga awam dengan ilmu falak. Nah, karena sama-sama awam, saya coba pada yang kurang tepat, jamaah sekalian bisa mengoreksi slide saya. Jadi kita berbicara terlebih dahulu tentang wujudul hilal. Jadi wujudul hilal itu salah satu metode yang dipakai oleh Perserikatan Muhammadiyah yang bersama-sama dengan metode-metode yang berkembang di Indonesia. Ya, paling tidak, kalau secara ekstrim kan dibagi dua. Ada ru'yatul hilal bil fitri, mana penetapan awal bulan itu dilakukan dengan melihat secara langsung dengan mata. Posisi hilal atau padu hilalnya sudah terlihat. Yang kedua metode hisab. Metode hisab itu banyak sekali berkembang yang dari Perserikatan Muhammadiyah namanya wujudul hilal. Kemudian pemerintah menggunakan kriteria mabim yang malam ini akan sidang isbat dan dapat dipastikan karena menurut kriteria mabim belum memenuhi syarat untuk berpuasa besok. Tidak akan digenapkan bulan Sya'ban 30 hari sehingga puasa akan dimulai hari Selasa. Kemudian juga ada kriteria-kriteria yang lain. Maka akan saya singgung sedikit agar kita lebih mantap dalam menjalani puasa Ramadan. Wis saya 30 dino orang mantap. Makanya ini 30 hari kita puasa, kita mantapkan, besok pagi kita puasa. Nah, Perserikatan Muhammadiyah menggunakan wujudul hilal, dan wujudul hilal ini umurnya nanti hanya sampai ini setelah Syawal, nanti Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram 6 Hijriah, sampai tanggal 7 Juli 2024, Perserikatan Muhammadiyah akan berubah kriterianya dari wujudul hilal ke kalender kalender Hijriah global tunggal. Nanti kita akan lihat seperti apa supaya kita semuanya juga bisa mengikutinya dengan baik. Nah, kriteria wujudul hilal itu akan yang pertama adalah pada tanggal 29 Syawal ijtima atau conjunction itu terjadi sebelum maghrib. Jadi kira-kira seperti ini conjunction.
Jadi bulan berputar mengelilingi bumi, kemudian ada sinar matahari. Ya, begitu matahari posisinya satu garis lurus pada bidang angin 3 dengan bulan dengan bumi, maka ini disebut conjunction atau disebut ijtima. Nah, ini terjadi kalau ijtimanya terjadi qoblal ghurub, ini sebelum maghrib, maka ini syarat pertama sudah dipenuhi, gitu ya, Bapak dan Ibu. Kayak gini kan mungkin kalau saya agak bisa memahami ini, ya. Mungkin Bapak dan Ibu juga bisa lah seperti ini, karena kita sama-sama awam. Yang ahli astronomi wajib apa ya? Pak dokternya dia kamu dia ya. Nama siapa lagi? Pak Oman Faturrahman. Ya. Itu nanti bisa memulai penjelasan yang lebih detail. Tapi kalau saya pusing ya, karena banyak rumusnya. Baik, ini kriteria yang kedua Bapak dan Ibu. Kriteria yang kedua, saat maghrib pagi itu terjadi peristiwa moonset after sunset. Jadi matahari tenggelam dulu, baru disusul oleh bulan. Ini kira-kira kayak gini gambarannya. Oh, mana nih? Jadi matahari akan tenggelam dulu, ya, tenggelam ya, baru disusul bulan. Malam ya, malam, pagi lagi. Nah, tenggelam baru bulannya, hilalnya kelihatan. Nah, ini syarat yang kedua, muncul hilal. Jadi harus matahari tenggelam dulu, terus muncul hilal. Pas maghrib matahari tenggelam dulu. Nah, pas saat itulah maka kita akan mengukur ketinggian bulan. Jadi yang kedua syaratnya muncul hilal. Yang ketiga, kita lihat saat maghrib posisi ketinggian bulan di atas 0 derajat. Ini muncul hilal ya. Kalau imkan ru'yahnya Kementerian Agama 3 derajat dengan sudut elongasi berapa? 3,4 derajat ke berapa ya? Nah, di ujung hilal itu cukup ketinggian. Jadi yang ketiga, ketinggian bulan cukup 0 derajat. Nah, yang digambar ini nanti ketinggiannya lebih dari 0. Seperti itu ya, tinggi bulan lalu kalau di atas ufuk maka dia akan memenuhi kriteria muncul hilal. Hari ini yang berbahagia, pada tanggal 20 Syawal 1445 Hijriah, jadi tadi itu setelah dihitung ijtimanya terjadi sebelum maghrib, memenuhi syarat. Kemudian saat maghrib matahari terbenam terlebih dahulu, memenuhi syarat kedua, dan ketinggian bulan di atas 0 derajat. Syarikatan Muhammadiyah hitungannya adalah 0 derajat 56 menit 28 detik. Jadi sudah ada di atas ufuk posisi bulan. Dengan demikian maka diputuskan kesimpulannya adalah wujudul hilal. Kesimpulannya adalah hari ini sudah masuk 1 Ramadan 1445 Hijriah ba'da maghrib. Karena di dalam kalender Hijriah perubahan hari itu dilaksanakan atau terjadi setelah maghrib. Kalau bulan Syamsiah atau bulan biasa itu tengah malam, setelah jam 12 berganti hari. Kalau kita Hijriah maka ganti harinya atau ganti tanggalnya adalah setelah maghrib. Jadi hari ini adalah hari Senin tanggal 1 Ramadan. Hari yang berbahagia, wujudul hilal masih dipakai saat ini, makanya besok kita puasa dasarnya. Jadi saya kira ini mudah dipahami. Nah, wujudul hilal ini nanti akan ditinggalkan karena setelah Majelis Fikih Muhammadiyah Majelis Takjih melakukan kajian melandaskan pada Konvensi Istanbul 2012 oleh para ahli hisab seluruh dunia, maka nanti akan berganti. Tadi saya katakan 3 bulan akan datang sudah tidak digunakan lagi dan dia akan menggunakan kalender Hijriah global tunggal. Nah, seperti apa? Kira-kira seperti ini. Jadi ketinggian bulan untuk KHGT kalender Hijriah global tunggal
itu 5 derajat, tetapi ditambah satu parameter lagi, ditambah satu ukuran lagi, namanya sudut elongasi. Lihat di gambar saja Bapak Ibu. Iya, seperti itu. Ketika matahari terbenam, ya, bulan yang berwarna abu-abu itu punya ketinggian tertentu. Ya, kalau tadi wujudul hilal hanya satu parameter ketinggian, tetapi di dalam global tunggal kita bahas satu lagi, yakni sudut elongasi. Sudut elongasi yang diarsir kuning, ya, sudut dari pengamat, ya, terhadap posisi bulan dan matahari. Ya. Jadi itu untuk ukuran-ukuran menentukan kemungkinan bulan bisa dilihat atau tidak. Jadi ketinggian bulan ditentukan tidak hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia, karena kalender hijrah global tunggal berlaku di seluruh dunia. Prinsipnya adalah satu hari itu satu tanggal yang sama. Jadi dengan cara demikian maka kita bisa berharap semua ibadah kita yang dilaksanakan yang terkait dengan penetapan awal bulan ini akan bisa dilaksanakan secara bersama-sama. Ya. Nah, kalau kita lihat perbedaannya, yang mudah ya, yang mudah kita lihat kriteria ketinggian bulannya. Kalau wujudul hilal itu 0 derajat tanpa sudut elongasi, jadi tanpa ada elongasi, karena kita dengan wujudul hilal itu tidak mempersoalkan apakah bulan itu kemungkinan bisa dilihat apa tidak. Pokoknya kalau 0 derajat, kemudian istimanya qoblal ghurub, terjadi moonset after sunset, sudah besok pagi atau malam setelah maghrib tanggal 1. Kemudian kalender hijrah global tunggal itu dinaikkan 5 derajat. Jadi ini sebetulnya apa ya, semacam bukan pengorbanan tapi kehendak baik dari Perserikatan Muhammadiyah, ya. Menaikkan melampaui batas ukuran dari Mabim dari pemerintah. Pemerintah kan ada 3 derajat, ini melampaui 2 derajat. Jadi 5 derajat dengan sudut elongasi juga lebih tinggi, 8 derajat. Ya. Sementara untuk Mabim sendiri 3 derajat dengan sudut elongasi 6,4 derajat. Hadirin sekalian, ini nanti pada 1446 Hijriah, Muhammadiyah sudah akan menggunakan kalender hijrah global tunggal. Kita tentu berharap mudah-mudahan penerapan kalender ini yang dimulai oleh Muhammadiyah juga akan diikuti oleh pihak-pihak yang lain. Tentu kita sangat berharap mudah-mudahan nanti dengan pembahasan dan pendekatan yang lebih intensif, pemerintah juga mempertimbangkan untuk bisa menggunakan metode kalender hijriah global tunggal. Karena dengan menggunakan kalender seperti ini, kita akan bisa berharap banyak sekali kebutuhan-kebutuhan atau kepentingan umat Islam seluruh dunia itu bisa terakomodasi, ya, terutama di dalam melaksanakan ibadah sehari-hari. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya kami berharap bahwa di dalam bulan Ramadan ini, setelah kita mantap, ya, tahun depan kita pakai KH, ya, KHGT. Jadi sekarang masih pakai, ya. Secara teoretik itu sudah didukung, ya, ada dalil-dalilnya, ada rumus-rumusnya dan seterusnya. Juga secara telah memberikan informasinya kepada kita semuanya, didukung oleh nas-nas Al-Quran. Nah, sekarang tinggal bagaimana kita di dalam bulan Ramadan ini bisa mengisi dengan berbagai amal soleh. Hadirin sekalian, kita perhatikan terlebih dahulu kebiasaan Nabi menjelang Ramadan yang selalu mengatakan marhaban bin Ohad, selamat datang wahai orang yang menyucikan. Selamat datang wahai orang yang menyucikan. Kemudian saat itu para sahabat bertanya, siapakah wahai Rasulullah orang yang menyucikan itu? Kemudian beliau menjawab, orang yang menyucikan itu adalah bulan Ramadan. Dia menyucikan kita dari dosa dan maksiat. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya mari kita simak khutbah
Rasulullah SAW dalam menyambut awal bulan suci Ramadan, beliau mengatakan, wahai manusia, bulan yang mulia dan penuh berkah datang menaungi kalian. Suatu bulan yang di dalamnya terdapat malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Pada bulan itu Allah menetapkan puasa sebagai kewajiban dan qiyamul lail sebagai kesunahan. Barang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan suatu perbuatan baik, dia bagaikan melakukan kewajiban di bulan lainnya. Barang siapa yang melakukan kewajiban pada bulan ini, maka dia sama dengan orang yang melakukan 70 kewajiban di bulan lainnya. Hari ini yang berbahagia jika kita memperhatikan khutbah Rasulullah SAW menjelang bulan Ramadan tersebut, kita dapat memperoleh gambaran bahwa satu, bulan Ramadan adalah bulan mulia dan penuh berkah. Dua, dalam bulan Ramadan terdapat malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Tiga, puasa Ramadan merupakan kewajiban bagi kita semuanya sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran. Jadi ini ayat yang karena ini hari pertama, jadi berkesempatan menyampaikan yang pertama. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi sekalian, saya kira ini sudah hafal penting ini ya, karena setiap puasa di hari pertama biasanya penceramah memilih ayat ini. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Sosial media tentu tidak bisa tertinggal dari diri kita ya. Pasti setiap bangun tidur yang dilihat bukan keadaan istri dan anak-anak kita, tapi yang dilihat sekolah kiro ya Allah. Tidak bisa ketinggalan, tapi mari kita gunakan sosial media itu untuk beramal soleh ya. Sampaikanlah kebaikan-kebaikan, hal-hal yang benar ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Jadi ucapkanlah itu delivery-nya bisa lewat berbagai macam media, termasuk sosial media kita. Dengan menggunakan sosial media secara bijak, memanfaatkannya sebagai lahan amal soleh kita, insya Allah kita akan bisa menambah amal soleh kita di bulan Ramadan ini dan terhindar dari hal-hal yang mudarat. Hari ini yang berbahagia, untuk mendukung kegiatan Ramadan di kampus UAD ini, kami telah menyediakan layanan-layanan berbagai macam kegiatan untuk meningkatkan amal soleh kita yang nanti bisa dilihat di sosial media Masjid Islamic Center UAD. Dan tentu kita berharap hadirin sekalian semuanya bisa memanfaatkan layanan ibadah yang telah disiapkan oleh panitia Ramadan di kampus ini dengan sebaik-baiknya. Jadi kami berharap tidak hanya mengikuti dengan aktif buka puasa bersama saja, tapi juga kegiatan dengan kajian yang lainnya. Termasuk tadi ada kajian apa Pak? Nabi kajian amal yang tadi secara umum saya sampaikan, bisa dipelajari lebih mendalam lagi nanti mungkin bersama Ustaz Muhammad Fathur Rahman dan juga para ulama dan yang lainnya. Hadirin sekalian, kami berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita bisa menjalani kegiatan ibadah puasa Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, yang pada akhirnya kita menuai ketakwaan pada diri kita. Marhaban Idul Tohar, selamat menjalankan ibadah puasa, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka rangkaian kegiatan Ramadan di kampus Universitas Hamadalah 1445 Hijriah bertepatan dengan tahun 2024 Masehi secara resmi saya nyatakan dimulai. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.